ada proses penyalahgunaan kekuasaan yang masif setelah 65 itu. Berbeda dengan konflik-konflik politik sebelumnya yang itu tidak terjadi proses tadi itu ya, ada penyalahgunaan kekuasaan, kemudian juga ada tidak hanya politik tapi juga di bidang ekonomi juga terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang luar biasa, termasuk isu tanah tadi itu. Tapi kita lihat bahwa sebetulnya kalau dilihat dari sejarah pertanahan di Indonesia, khususnya di Jawa misalnya, orang memperoleh tanah itu hanya 3 cara waktu itu sebelum kemerdekaan ya. Pertama karena dia dapat bagian sebagai pamong desa, entah lurah entah apa, itu dapat banyak itu. Itu luasnya bisa sampai kita sejauh mata memandang, nggak ada ukurannya. Nah, yang kedua dibagikan kepada rakyat itu ada 1, 2, 3 tingkatan. Itu biasa, itu kalau itu masih bisa dihitung. Oleh karena itu sebetulnya pertanyaannya, siapa sih sebetulnya yang punya tanah luas waktu itu, zaman itu? Kiai nggak mungkin. Yang mungkin adalah para pamong mantan atau bekas pamong desa ini. Dan itu banyak sekali. Dan itulah yang jadi isu objek land reform atas dasar undang-undang pokok agraria. Waktu itu dibatasi kalau yang di Jawa itu kira-kira 5 hektar saja kalau untuk satu keluarga. Nah, saya kira pas-pasan lah kalau misalnya kiai itu kalau punya tanah ya sekitar segitu aja. Oleh karena itu bukan musuh dari tadi itu untuk land reform tadi itu. Justru yang lebih banyak adalah orang-orang yang punya tanah yang karena atas dasar dia pernah menjadi pamong desa, dan keluarga saya yang ke atas itu sebetulnya yang pamong desa tadi itu, dan tanahnya banyak sekali waktu itu. Dan di tempat saya di Pati itu berhasil land reform itu. Jadi mbah-mbah saya itu sudah bagi-bagi tanah yang sekarang sudah jadi pasar, jadi lapangan, jadi sekolah macam-macam. Dan itu sekarang berhasil, nggak ada masalah. Dengan undang-undang pokok agraria itu dibagi sampai pada batas minimal sampai 5 hektar aja. Dan itu berhasil, enggak masalah. Oleh karena itu saya kadang-kadang ini sebagai provokasi saja bahwa dulu pernah terjadi konflik tanah di antara PKI dan kiai-kiai. Kalau kiai nggak punya lah, saya jamin itu nggak ada. Tapi yang punya adalah mantan-mantan orang-orang yang pernah menjadi pamong desa. Dan itu saya alami sendiri di lingkungan keluarga saya sendiri.